Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai laporan tugas besar kedua pengenalan komputasi, yaitu analisis data mengenai tingkat malnutrisi anak di benua Asia. Anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Alexandria Amora, lalu ada Bilkis Rizkina, ada Muhammad Raya Rafid, ada Muhammad Fadilah, dan ada Astrid Indriati. Yang pertama yaitu latar belakang dari tugas besar ini. Latar belakang kami yaitu menganalisis data mengenai banyaknya anak di benua Asia yang terkena malnutrisi atau kekurangan nutrisi. Lalu ada rumusan masalahnya sebagai berikut dan tujuan laporannya yaitu sebagai berikut. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai Google Collapse mengenai data yang kita ambil. Pertama-tama data yang kita ambil itu dari UNICEF, dan kita em, dan kita salin dalam format CSV. Ya, terus yang pertama ada tampilan data. eh Buat tampilan data ini pertama kita import pandas ASPD dulu, lalu import matplotlib pyplot ASPLT seperti ini, dan lalu muncul data yang akan kita analisis nantinya. Lalu ada deskripsi data dan file. Kalau ini artinya data ini menunjukkan malnutrisi penduduk anak khususnya di benua Asia. Lalu ini adalah eh, bahasa pemrograman yang kita gunakan untuk menampilkan dimensi data, ukuran file data, dan sejenisnya. Bisa dilihat seperti pada layar. Lalu selanjutnya adalah karakteristik data. Jadi dalam karakteristik data ini kami memberi arti apa sih arti-arti tiap-tiap kolom atau tiap-tiap atribut dalam data kami. Di sini terdapat beberapa yang sudah dijelaskan juga tadi. Lalu lanjut scroll ke bawah aja. Lalu di sini ada ini adalah tipe-tipe data masing-masing atribut, di mana ada yang bersifat sebagai objek, lalu ada juga yang integer atau dalam float. Lanjut. Ini adalah fungsi, lalu fungsi selanjutnya adalah untuk menampilkan nilai-nilai apa sih batas atas masing-masing nilai itu, lalu batas bawahnya. Lalu selanjutnya adalah di sini kami karena datanya itu kotor, jadi di sini kami mencoba merepresentasikan beberapa data yang kosong dalam persentase. Sekian untuk karakteristik data. Baik, bagian selanjutnya adalah statistik. Ini ada contoh sampel data 10 tahun pertama. Dari sampel data ini dapat diketahui bahwa pada data ini tahun awal itu dimulai dari 1986 pada negara Pakistan, dan Nepal mempunyai tahun survei paling akhir itu pada tahun 2022. Untuk selengkapnya bisa dicek di laporan. Kemudian ada statistik. Oke, jadi di statistik ini tunjukkan nilai rata-rata, standar deviasi, persentil, kemudian nilai maksimum dan minimum, juga distribusi dari countries dan areas atau negara dan wilayah dengan nilai malnutrisi pada kolom tersebut, dan juga distribusi World Bank income groups dengan nilai dari kolom tersebut. Untuk selengkapnya mungkin bisa dicek di laporan. Selanjutnya, sekian dari statistik. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai visual. Baik, selanjutnya untuk visual,
yang dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama yang perbandingan kategori. Untuk perbandingan kategori, kami mengambil 2 jenis, yaitu histogram dari persentase malnutrisi di negara Kirgistan, khususnya di daerah perkotaan, lalu persentase di Kirgistan pada daerah pedesaan. Lalu kategori selanjutnya adalah penampilan perubahan terhadap waktu yang kami ambil berdasarkan persentase jenis kelamin laki-laki di negara Jordan dan jenis kelamin perempuan di negara Jordan. Selanjutnya, penampilan hierarki dan hubungan keseluruhan bagian, kami menggunakan pie chart. Dari yang pertama adalah perbandingan kategori World Bank Income Groups dan kategori perbandingan countries and areas yang ada dari data kami. Selanjutnya ada plotting relationship yang menggunakan scatter plot dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan di negara Nepal, lalu daerah perkotaan dan daerah pedesaan di daerah Nepal. Sekian untuk visualisasi, lalu yang selanjutnya adalah korelasi dari data-data. Untuk korelasi data, kami mengambil 4 jenis. Yang pertama adalah korelasi antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, bisa dilihat sendiri menggunakan scatter plot yang dibikin, dan koefisien korelasi itu dilihat bahwa lelaki dan perempuan itu berbanding lurus. Lalu ada korelasi antara daerah perkotaan dan pedesaan, juga sama seperti laki-laki dan perempuan, terlihat bahwa berbanding lurus. Selanjutnya, ada dari rentang umur 0 sampai 5 bulan dan 6 sampai 11 bulan, korelasinya juga berbanding lurus, tapi tidak serapih laki-laki dan perempuan dan pedesaan dan perkotaan. Selanjutnya ada di rentang umur 12 sampai 23 bulan dan 24 sampai 59 bulan, dapat dilihat juga bahwa korelasinya berbanding lurus. Sekian untuk korelasi data. Terus selanjutnya untuk pembersihan data, dikarenakan tadi dari karakteristik data itu ditemukan bahwa beberapa data ternyata ada yang kosong dan tidak lengkap, maka dari itu kita harus mensortir data tersebut dengan cara DF clean. Lalu boleh ke bawah aja. Nah, di sini paling bawah. Oke, di sini kami memutuskan untuk membiarkan data yang kotor apa adanya, yaitu kita drop aja untuk data kosongnya, kita hapus dari statistiknya, dikarenakan kami sebagai pengolah data itu hanya bisa melakukan pengolahan terhadap data saja, bukan menambahkan, mengurangi, atau bahkan memodifikasi data. Sekian. Oke, jadi kesimpulan dari analisis data mengenai tingkat malnutrisi anak di Bendung Anesya ini, yang pertama adalah dengan mempelajari program analisis data dan menerapkannya pada proses pengambilan data, maka proses pengambilan informasi dari sebuah data dapat dilakukan dengan efisien dan cepat. Yang kedua, program ini adalah program yang mudah untuk diaplikasikan. Kemudian saran, berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang mungkin akan bermanfaat bagi pembaca, terutama bagi kami, sehingga laporan ini bisa menambah wawasan atau referensi pembaca tentang program yang penulis buat, dan kedepannya diharapkan program ini dapat dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan analisis data. Sekian presentasi yang kami berikan kelompok 1. Sekian dan terima kasih.